Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk pembacaan di Potato Tarot kali ini, sebenarnya aku sih juga mau random aja sih, teman-teman. Kita akan buka ya. Kita akan buka di sini. Ini sumpah random. Aku nggak ada tema gitu. Lagi males. Kita random aja. Oke, bacaannya. Apakah ada yang lain di hatinya? Ya, apakah ada yang lain di hatinya selain diriku? Oke, teman-teman, kalian fokus sama pembacaan ini. Fokus sama orang yang ingin kalian tuju. Gak usah stres dengan hasil apapun. Aku harap ini bisa menjawab kegundahan kalian. Pembacaannya kalau di Potato Tarot hanya 15 menit. Kalau mau pembacaan yang lebih lama, kamu bisa follow ke Jiwa by Mela Morgan atau di channel Mela Morgan yang tayang setiap malam ya. Kalau Jiwa dia lebih kepada siang gitu, jam 3-an. Rencananya mau aku majuin sih ke jam 2.15 biar nggak ngantuk. Apakah ada yang lain di hatinya selain aku? Ada kartu ring, ada kartu crossroad, dan ada kartu whip. Oke, teman-teman, aku melihat di sini sepertinya dia sudah membuat satu pilihan, ya, sudah membuat satu pilihan. Kalau misalnya ya, ini case-nya nih. Kalau seandainya kamu sudah tahu dia punya orang ketiga, berarti iya. Tapi apakah ada orang lain selain kamu dan pasangannya? Tidak ada. Tapi kalau misalnya memang dia single di sini, teman-teman ya, yang kamu tahu single di sini, dia sempat ragu sama kamu, namun akhirnya memutuskan gitu, memutuskan bahwa kamu itu berharga, kamu itu lebih menggairahkan. Jadi di sini dia memilih kamu, ya. Ya udah, bacanya gitu aja. Terima kasih, enggak lah. Oke, apakah ada yang lain di hatinya? Sempat ada keraguan sebetulnya. Sempat sebelum dia ada sama kamu, dia memiliki pilihan lain, ya. Dan di sini kalau aku lihat, dia apa ya? Sempat mau selingkuh, sempat melihat orang lain, tetapi di sini dia menghilangkan kebiasaan itu. Ibaratnya ini playboy atau playgirl insaf gitu ya. Dia mau coba fokus ke satu orang dulu. Dia mantan playboy, dia mantan playgirl, tapi di sini kalau aku lihat itu malah ngebuat dia pusing. Pertama, dia nggak bisa bagi waktu, ya. Kalau misalnya orang mau selingkuh itu pasti akan bagi waktu. Dan yang kedua, di sini dia harus punya fisik yang kuat. Dia harus punya semacam pengaturan waktu yang baik supaya nggak bentrok antara kamu dengan pasangannya atau pasangan lainnya, ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah ke pembacaan ini dan kamu tahu dia sudah memiliki pasangan, maka kamu tidak boleh menutup mata bahwa ya orang yang lain adalah istrinya atau suaminya. Oke? Kita akan cek untuk energinya ya, teman-teman. Bagaimana energi dia ke kamu? Apakah berkurang? Apa bagaimana? Aku melihat energi ke kamu tuh memang dia kerap sekali melakukan hal-hal yang kayak di luar dari kebiasaan orang dewasa. Kan kita lihat ya, ini hubungan kalian pasti kalian umurnya udah dewasa, tapi kerap kekanak-kanakan. Mungkin cemburuan, mungkin gampang gampang terprovokasi, lebih percayaan omongan orang daripada kamu. Terus di sini kalau aku lihat dia tuh kayak memang kurang bisa ini ya, teman-teman, kurang bisa kayak menjaga behave gitu. Dimana dia ketemu sama orang baru, ya dia tuh kadang-kadang sih suka gampang mudah untuk kemakan omongan gitu. Kayak gitu sih kalau aku lihatnya, ya. Di sini kalau aku lihat
energi dengan kamu, ada kartu new home. New home tuh artinya adalah kamu tuh adalah sesuatu yang baru, di mana dia tuh mau membuka hati. Ya, dibalik sifat dia yang kadang-kadang random, kadang-kadang kekanak-kanakan. Hanya dengan kamu dia bisa membuka hati. Karena kenapa? Aku melihatnya ada satu energi di sini yang menyeimbangkan dia. Mungkin tidak bisa didapatkan dari pesaing-pesaing kamu, ya. Ini bisa loh buat kamu yang yang baru pendekatan, bacanya juga akan masuk ya. Nah, di sini kalau aku lihat ada kartu goodbye. Goodbye-nya ini kenapa sih? Ya, penasaran kan? Kenapa mengucapkan selamat tinggal? Nah, di sini teman-teman ada kartu Queen of Pentacles sama kartu King of Cups ya. Kalian itu mungkin kerap berselisih paham. Kadang-kadang udah kayak ngomong, udahlah, kita udahan aja. Kita kayaknya nggak cocok. Kita putus aja deh. Sering ngomong kayak gitu. Ya. Ini kayak ada energi sensitif. Aku bilang. Kenapa? Karena satu nih, mungkin buat dia yang udah menikah atau gimana, melibatkan anak. Ya, jadinya kamu tuh kayak kesel, kok nggak kelar-kelar sih? Nah, dia mungkin memprioritaskan anaknya. Itu bisa jadi salah satu dia kayak ingkar janji mungkin sama kamu, atau dia lebih memprioritaskan anaknya, sementara kamu di sini posisinya mungkin kamu bukan orang yang sudah memiliki anak. Tapi kalau misalnya kamu di sini yang sudah memiliki anak, tetap sih ada rasa kayak cemburu karena dia lebih memprioritaskan itu. Ya, ada keterlibatan anak di sini. Bisa jadi gini, keterlibatan anak itu apa kata anaknya dia nurutin. Kalau misalnya umurnya dia sudah di atas 50, 60, punya anak yang remaja, beranjak remaja, mungkin anak yang gak suka sama kamu, itu adalah salah satu yang dia upayakan. Paham ya? Ya, biasanya kalau nggak restu dari anak, ya restu dari istri atau suami gitu. Atau bekas mantan, nah, atau orang tua. Nah, gitu teman-teman. Jadi tuh aku seperti bilang kayak dia ini kayak kurang bisa mengambil satu tindakan gitu loh, sampai dia ini diem aja. Itu mungkin yang buat kamu tuh kayak kesel gitu kan kadang-kadang. Tapi kalau kamu tanya apakah ada orang lain di hatinya, mungkin lebih kepada pengganggu ya. Pengganggu untuk hubungan kamu, lebih kerintangan gitu. Tuh, ada financial improvements dan ada kartu the time is now. Aku melihatnya ya teman-teman, ketika dia bersama dengan kamu, mungkin rezekinya itu naik ya, rezekinya naik. Kemudian kamu tuh pengen buru-buru, kamu pengen kondisi keuangan dia itu kalau sudah baik bisa langsung ya udah kita meresmikan aja. Tetapi di sini kalau aku lihat ya teman-teman, ada satu pertimbangan di mana dia mau mendeklarasikan hubungan kalian. Aku lihatnya seperti itu. Memang tidak ada yang lain, tapi di sini untuk pakem ke depannya dia nih masih agak bingung, masih ada juggling. Kenapa? Ya mungkin ya, pertama nih merembet dari anak, lama-lama ke keluarga, lama-lama kemana gitu. Dia tuh kayak diserang gitu, kayak ditekan gitu. Ya, kayak ditekan. Jadi kalau kamu tahu kondisi dia membaik dan memang ini, pasti kamu harus cek dulu faktor-faktornya tuh di mana. Apakah di anak, apakah di orang tua, apakah di mantan atau di mana gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini ada children involved. Kalau misalnya memang tidak ada anak, berarti children involved ini kita ganti mengenai inner child-nya dia. Dia mungkin punya traumatik, orang tuanya bercerai. Ada traumatik misalnya perkawinannya pisah gitu ya, atau tidak akur. Itu membuat inner child dia rusak gitu. Ada kisah-kisah di masa lalu mungkin yang membuat dia kayak nggak mau berkomitmen. Tapi kalau kamu tanyakan, apakah ada orang lain selain kamu, saat ini tidak ada. Tapi kan semuanya pengen ada keseriusan di sana, ya. Apakah di sini ada keseriusan? Kita akan buka di sini ada kartu Page of Wands dan ada kartu The Empress, ya. Nah, kalau aku lihat sih, apakah ada keseriusan di sana? Ada.
karena dia di sini sudah terlanjur kadung nyaman sama kamu. Cuman Page of Wands itu dia memang maju, cuman kayak nggak bisa dipastikan mau kapan. Ya, nih ada kartu The Lovers, ada kartu The Lovers. Ini penyakit agak sedikit kumat-kumatan, ya, agak sedikit kumat-kumatan. Kalau misalnya dia single dan statusnya di sini masih single, belum pernah menikah, agak sedikit kumat-kumatan, pengen bebas, pengen banyak main, pengen berdikari tapi nggak mau diatur, pengen punya pasangan tapi kayak open relationship gitu. Dia bisa bebas jalan sama temennya atau bahkan sama lawan jenis, bebas aja. Ada pikiran seperti itu. Atau kalau seandainya dia masih ada pasangan, ya, masih ada pasangan seperti yang aku bilang tadi, kalian udah tahu kalian di hubungan cinta segitiga. Di sini dia tuh kayak berat untuk melepaskan keduanya. Nah, di sini ada kartu Four of Wands, ya, sesuatu yang sudah dipastikan. Kalau aku bilang sih sebenarnya dia itu kayak kurang cinta, teman-teman. Ada istilah dia ini kayak kurang cinta. Dan kalau aku lihat di sini kartu Seven of Wands dan ada kartu Four of Swords. Kalau untuk masalah cinta, dia sendiri yang akan pegang kendali. Semakin kamu banyak involving, semakin kamu minta dia fokus sama kamu, ya, dia semakin tidak akan mau berbuat apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian aku akan buka di sini ya, teman-teman. Apalagi yang harus kita ketahui tentang dia. Kita udah fix ya, di depan itu dia sempat ada kayak pertimbangan juga untuk memilih kamu, tetapi memang saat ini belum ada yang lain gitu. Oke. Ada kartu separation, ada kartu engagement. Oke. Teman-teman, di sini kartunya meminta kamu untuk lebih bisa merasakan. Merasakannya tuh kayak gimana sih, Kamela? Kalau kamu merasa energinya tidak seimbang dengan dia, nggak ada salahnya kalau kalian itu masing-masing mendiamkan diri dulu. Ya, kenapa harus mendiamkan diri? Supaya nggak bosan energinya. Ya, satu, energi tidak bosan. Yang kedua, menimbulkan rasa kangen. Sekalian ngetes. Yang ketiga, ketika kamu nggak ada, dia nyari kamu atau malah jalan sama orang lain gitu. Tapi kalau misal hubungan orang ketiga kamu nggak ada, bisa terlihat loh sebetulnya dia di hubungan orang ketiga itu konsisten apa nggak sama omongannya. Tes dulu, tiba-tiba kamu hilang sehari, nggak usah minta izin, nggak usah ngeblokir, ngetes aja. Kalau dalam waktu 2-3 hari dia nanya kamu kemana, kok kamu nggak ada, berarti dia benar-benar ingat kamu. Tetapi kalau seandainya setelah separation dia tidak ada rasa kangen dalam waktu 2-3 hari, maka lepasin aja. Ya. Berarti dia tuh hanya main-main. Berarti dia tuh lupa, saking lupanya dia baru ingat, oh kamu nggak ngabarin. Tapi kalau misalnya orang yang aware, kok ini menjadi satu ketidakbiasaan ya, akan cepat hubungin kamu. Kenapa nih? Ada masalah apa? Marah, tersinggung? Apa yang kau harus benerin? Dia pasti ada energi takut kehilangan kamu. Tapi kalau seandainya 4 hari, seminggu, sebulan, udah, girls, forget it. Ya, lupain aja. Seperti aku bilang, separation itu perpisahan sementara. Dengan cara kita mendiamkan, biasanya akan timbul ikatan baru. Yang aku bilang tadi, adanya kangen, adanya ini, adanya itu. Setelah dia kangen, setelah dia apa, baru kamu bisa bilang, ya, kamu mau gak sih kita itu menjadi lebih baik di hubungan ini? Kalau misalnya di hubungan ini kamu mau lebih baik, kita harus sama-sama terbuka dong, kita harus sama-sama saling support dong, atau apa aja. Jadi omongan itu tuh harus persetujuan dia juga kamu meluapkan aja gitu loh. Kamu juga misalnya, atau dia, kamu di sini ada nggak yang mau kamu sampaikan ke aku? Kalau misalnya ada, ayo kita ngomong, kita ketemuan, ya. Jadi kita tuh terbuka akan cinta ini gitu loh. Ini arahnya mau dibawa kemana, ya? Gitu teman-teman. Jadi
kalau aku bisa simpulkan di sini, kamu juga harus ambil aksi dan sikap. Ya, kesimpulannya apakah dia ada yang lain? Aku bisa pastikan enggak ya. Ten of Pentacles di sini ya, dia mendingan stay sama keluarganya aja daripada dia jalan-jalan sama yang lain. Jawabannya tidak. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Mungkin aku tidak akan membukakan alfabet atau apapun, itu untuk melatih kamu berintuisi. Dengan siapa nih kira-kira aku ditujukan, readingan ini ditujukan untuk siapa, dan ini pas untuk siapa. Coba kamu bisa komen di bawah. Kalau misalnya memang kamu berintuisi dan itu benar sama dia, aku akan kasih free readingan langsung di kolom komentar. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lusa ya di video Potato Tarot berikutnya. Bye bye.